Selamat datang dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Sekedar humor, andai Yesus adalah HRD, Human Resources Development dari sebuah perusahaan, Yesus punya kelemahan dalam memilih karyawan-karyawan terbaik. Kita masih bingung kan, bagaimana dia memanggil Matius untuk menjadi bagian dari 12 muridnya, ataupun dia menggunakan wanita Samaria untuk mengabarkan tentang kehadirannya kepada orang-orang lain, ataupun kisah panggilan Abraham. Kadang-kadang kita menebak-nebak Yesus memilih orang-orang ini karena apa? Ataupun kita bisa bertanya, Yesus memilih kita, memanggil kita karena apa? Dari sudut pandang dunia perusahaan modern, dari sudut pandang dunia di mana kita suka melihat kualitas, pasti pandangan kita berbeda dengan Yesus. Yesus punya rahasia tertentu dalam memilih, bilang saja Matius, seperti yang kita dengarkan, atau juga Abraham dalam bacaan yang pertama. Namun, Yesus mempunyai kriteria-kriteria yang jauh berbeda dengan kita. Mungkin beberapa hal bisa kita bermenung. Yang pertama, Yesus memang memilih orang-orang dari bawah, orang-orang sederhana, orang-orang miskin, orang-orang yang dinilai bukan karena bajunya yang bagus, atau dia datang dengan mobil yang keren, bahkan mungkin dengan studi yang luar biasa dari universitas-universitas terkenal. Tidak sama sekali. Yesus memilih memang orang-orang karena hatinya. Dia melihat tembus sampai ke dalam pribadi orang. Dia juga memilih teristimewa karena orang itu orang sederhana, orang yang memang dia tahu, orang yang berdosa, orang yang lemah. Kita ingat dalam Injil tadi bagaimana dia datang menatap Matius, sebuah tatapan untuk mengingatkan Matius akan keadaannya. Tetapi serentak Matius melihat Yesus dalam matanya, sebuah tatapan belas kasih dari Tuhan yang mau mengingatkan dia. Dan dari sana kisah panggilan itu terjadi. Oleh karena itu, saya ingat bahwa Paus Fransiskus almarhum selalu mengatakan itu. Kita harus ingat perjumpaan awal kita dengan Tuhan. Kita harus ingat dari mana kita datang. Mungkin kriteria lain yang bisa kita lihat adalah Yesus selalu memilih orang-orang yang setia. Setia bukan berarti hanya berkualitas dalam arti pendidikan dan lain-lain. Yesus memilih Matius karena dia tahu Matius membutuhkan. Matius perlu dirangkul. Dan Matius juga orang yang luar biasa. Sama seperti pemilihan dari Petrus, yang pada awalnya kita tidak melihat apa-apa dari dia, tapi akhirnya muncul kepemimpinannya. Barusan kita merayakan perayaan besar Petrus dan Paulus, dua orang yang luar biasa yang sudah membawa gereja menjadi seperti sekarang. Berhadapan dengan situasi ini, ada sebuah kritik yang luar biasa dari Yesus kepada kita. Kecenderungan manusiawi adalah melihat sisi luar, melihat apa yang kelihatan, melihat bajunya, menilai orang berdasarkan apa yang dia punya, menilai orang berdasarkan kedekatan, relasi. Karena dia sahabat saya, oke. Dan kecenderungan ini kadang-kadang berakibat fatal. Kita juga suka ya melihat orang, ya menilai bahkan atau cenderung melihat keluar, dan kita akhirnya lupa melihat ke dalam diri kita sendiri ya. Kata Ibn Gyadet, tengoklah dahulu ke dalam. Bahkan Yesus sendiri mengatakan itu. Keluarkan dulu balok dalam dirimu, dalam matamu, sebelum keluarkan selumbar dalam hati saudaramu. Kita banyak kali begitu. Mungkin renungan kali ini mengingatkan kita kembali.
bahwa kita sebaiknya melihat ke dalam. Karena Yesus menatap kita di dalam. Yesus memanggil kita juga untuk duduk semeja dengannya, untuk makan bersama. Dan Yesus tahu bahwa kita membutuhkan Dia, yang sama seperti kita membutuhkan seorang dokter saat kita sakit. Yesus tahu bahwa panggilannya kepada kita masing-masing adalah sebuah panggilan untuk membawa kepada keselamatan. Matius menjadi contoh. Panggilan Abraham juga menjadi contoh. Marilah kita mengingat kembali panggilan kita masing-masing. Kita berdoa, semoga panggilan itu membawa kita dekat dengannya, tahu apa kelemahan kita, apa dosa-dosa kita, kondisi kita saat Tuhan memanggil. Dan kita juga menyadari bahwa Dia memanggil kita agar menjadi lebih baik. Terima kasih.